dari satu titik mulai capek. Gak cuma pegel dan capek ya, tapi butuh pijet. Kalau bikin kelas di Jakarta itu nggak bisa mundur, jadi harus mulai dari jam tertentu, selesai jam tertentu. Dulu tuh nggak terpikir bahwa bisa bikin sekolah kopi, benar-benar hidup dari kopi, dari sekolah gitu. Bikin kelas sih kita senang sekali bikin kelas. Bisa dilihat sebelumnya kita punya fakulti yang kelas. Halo, selamat datang di Rumah Tangga Kopi kami Jilid 2. Ada Jilid 2-nya. Jilid 2. Oke, jadi apa ya? Kenapa sih kita dulu bikin tempat jilid balapan ya, Mia? Itu kan mungkin jadi pertanyaan banyak orang karena kalau boleh jujur ketika kami mulai 2015 kami mungkin ini model kami belum banyak sih gitu loh. Jadi sebelum kami bikin tempat jilid balapan, kami sudah ngajar orang bikin ya dengan status sebagai konsultan F&B, konsultan cafe. Kami itu sudah ngajar di mana-mana, mulai dari kafe orang sampai meeting room orang. Kita sebenarnya bikin pengen mau bikin sekolah kopi sebenarnya karena kita tuh lelah sebenarnya untuk gotong alat dari satu meeting room ke meeting room yang lain. Jadi ketika kami dulu menikah, uang angpau kami itu kami jadi modal buat R&D sih. Jadi kami beli mesin espresso, beli blender industrial dan lain-lain, dan itu akhirnya kami pakai buat training. Jadi dulu grinder waktu itu dapat hadiah kawinan. Grinder hadiah kawinan. Jadi dulu kami menggunakan alat-alat ini tidak hanya untuk R&D, untuk development resep, tapi juga untuk melatih. Jadi kami menggotong alat-alat ini ke mulai dari meeting room sampai coffee shop orang yang belum jadi dan sebagainya. Dan satu titik mulai capek, apalagi karena waktu itu base masih di Jakarta. Jadi ya teman-teman yang di Jakarta tahu lah ya bagaimana menyenangkannya bekerja di Jakarta karena duitnya ciwi, tapi menyebalkannya karena macet, capek gitu. Terus kalau misalnya mau jadi ada berapa kan waktu itu kan sempat ada masanya berapa company besar banget itu kan mau masuk kopi ya. Jadi kita tuh akhirnya ya ngajarnya di meeting room tuh, dari satu meeting room satu ke meeting room yang lain. Terus itu minta tolong temen jadi asisten gitu kan ya, kalau misalnya pas lagi acara gitu ya. Tapi kan tetap sehari sebelumnya kan udah gotong-gotong situ, gotong mesin kopi, gotong batch brew, narik kabel, terus apa lagi ya? Server, terus apa lagi? Boiler. Ya enggak lah, pokoknya kita angkut gitu, rasanya bertroli-troli gitu lah gitu. Ya, yang udahnya selesai training, nggak cuma pegel dan capek ya, tapi butuh pijet gitu kan. Jadi soalnya duit dari training gede, tapi habis untuk membahagiakan diri setelah training, capek. Iya capek, harus butuh makan enak gitu kan. Terus udah gitu butuh pijet gitu ya, pegel-pegel semua ya gitu kan, kita dorong troli gitu. Saya itu berpikiran ya gimana kalau kita bikin tempat, dan pada saat itu belum banyak yang punya tempat training yang proper. Waktu itu mungkin Shibelo ya, Franklin dulu dengan mesin espressonya, lalu kemudian ada ABCD, tapi ABCD waktu itu kalau ngobrol sama Henry lebih kesan saya adalah itu bukan bisnis, itu hobi gitu. Dulu waktu itu juga ketika mau buka di Jakarta tuh ABCD belum ada. Iya sih. Udah nyari tempat kita cukup lama gitu. Waktu itu masih Franky doang. Franky doang. Anomali ada. Paling belum ada Ica-nya. Ada ya, belum ada. Masih ada anomali. Paling Caswell. Jadi tapi masih belum ada yang serius benar-benar di sekolah kopi gitu. Betul, karena gimana juga Caswell dia supply, Franky supply juga. Terus anomali juga kan supply ya gitu kan. Jadi akhirnya kita nyari-nyari tempat di Jakarta. Banyak kendala yang kami hadapi di Jakarta itu adalah
kalau bikin kelas di Jakarta itu nggak bisa mundur, jadi harus mulai dari jam tertentu, selesai jam tertentu, karena kalau tidak pesertanya kan kecapean. Iya, dan kena office hour, kalau misalnya kita di building gitu, gitu nanti jam berapa udah harus dimatiin lampunya, AC mati gitu. Pernah ya di satu tempat kita training overtime, ternyata jam 5 AC udah mati, nggak bayar ya, lagi bikin espresso gitu terus Untuk listriknya nggak mati, jadi kelasnya masih mulai, masih jalan. Listrik nggak mati, tapi kan udah mulai gede jagung gitu kan, gitu jadi panas banget gitu. Terus ya udah akhirnya di Jakarta kita nggak nemu tempat dan hitungan biayanya nggak kena waktu itu, soal sewa, soal jam dan lain-lain. Akhirnya di satu titik kami memutuskan untuk pindah ke Bandung karena demi sekolah anak kami. Jadi anak kami waktu itu mau masuk SD, terus dia tuh pemalu banget, tinggal di apartemen tidak menolong dia untuk sosialisasi. Akhirnya kita putusin buat pindah ke Bandung. Dulu anak kami tuh saking pemalunya ya, kalau aku diajak playdate itu tuh benar-benar masuk ke rok saya. Dan saya tuh seneng pakai rok dari dulu. Jadi selalu masuk ke rok saya saking malunya ketemu orang. Jadi pas kita mikir, wah kalau kayak gini caranya dia takut ketemu orang, dia kan bakal hidup lebih lama dari kami ya gitu. Jadi ya udah, kayaknya demi kesehatan mental dia, kita pindah ke Bandung. Pas tinggal di Bandung, adik saya itu punya rumah tidak jauh dari ruko yang kami tempati sekarang di rumah 58. Dan waktu itu kita main ke rumah adik, terus lihat ada ruko lucu nih. Terus kita lihat, wah menarik karena ruko yang kami tempat ini buat kami spesial karena dia relatif lebih lebar dibandingkan ruko normal. Dan fitur yang paling saya suka dari ruko yang kami sewa sampai sekarang saat ini adalah dari lantai 1 ke lantai 2 tangganya enak buat naik turun. Karena bukan apa-apa, ya namanya kelas harus naik turun ya, kan nggak asik gitu, kita naik turun setengah ngas yang sebelum baca dan kita kan naik pas gitu. Terus dulu tuh kita berpikirnya bahwa kita kan nggak berpikir bahwa apa ya, ngajar kopi, sekolah kopi itu bakal untung ya, bakal untung banget karena kalau misalnya kita ngeliat spreadsheet, wah nggak deh, benar harus tunjang dari si coffee shop karena dulu trennya belum situ gitu. Jadi dan dulu nggak ada bisnis model yang bisa kita tiru. Iya gitu, kita lihat dari mana-mana juga nggak bisa. Kalau kita lihat di Amerika, dulu kan kita lihatnya di news ya, yang sekarang kita temenan juga sama mereka gitu ya. Terus jadi tapi itu pun nggak 100% pendidikan gitu. Kalau dia sistem bisnisnya malah dia lebih banyak supply gitu kan gitu. Jadi kalau lihat ya kita nggak dulu tuh nggak berpikir bahwa bisa bikin sekolah kopi benar-benar hidup dari kopi dari sekolah gitu. Jadi kita mikirnya di lantai bawah ada coffee shop, di lantai atas ya bisa dipakai lah buat sekolah. Dan waktu itu kita mikirnya ngajari salah satu lain kita bikin 5758 Kopi Lab adalah karena kami butuh tempat tersertifikasi buat ngajar kelas Q. Itu alasan kenapa kami bela-belain adalah emang butuh tempat ngajar kelas Q. Dan di depan 5758 ada sungai yang selalu ada pohon, tenang, dan untuk belajar itu menyenangkan. Orang bisa tenang, nggak usah takut macet. Ada beberapa penginapan yang bekerja sama-sama kami. Bahkan di awal dulu ada satu hotel yang dia menyediakan antar jemput buat siswa. Jadi kalau dia nginep di situ akan ada dia pagi diantar, nanti sore dijemput. Jadi sebenarnya kita nggak akan bikin ini kalau misalnya kamu nggak jadi instruktur ya. Iya, kalau nggak jadi instruktur mungkin kematian nggak terjadi. Jadi itu emang salah satu alasan bikin 5758 adalah butuh tempat ngajar. Nah, terus ya udah kita mulai ngecek dan berapa teman ya? Beberapa teman dan sebenarnya waktu itu kita nekat ya, kita bayar sewa dulu, kita nyewa rukonya dulu, baru ngumpulin siapa nih bisa jadi shareholder kami. Karena bukan apa, kita ngeliat tempatnya enak banget gitu. Jadi kita nyewa rukonya di awal 2015, baru di akhir 2015 kita bikin PT pengerjaan bangunan, dan di tengah dari di awal 2016 kita bikin kelas pertama kita. Terus waktu salah satu lama juga kenapa kita nyewa dulu terus baru bikin PT-nya agak lama. Kita dulu ini ya susah banget untuk dapat nama ya. Wah itu setengah mati tuh dapat nama. Jadi sampai berbulan-bulan gitu. Dulu tuh saya pengen namanya itu Roots. Kenapa? Saya waktu itu melihat bahwa ya teman-teman yang kerja di kopi banyak yang ya sebenarnya sekarang sih kita terkesima dengan sesuatu yang baru, tapi kita kayak lupa soal basicnya, soal dasarnya. Karena saya belajar dengan pola pikir anak dapur, dimana kalau kita nggak punya basic yang kuat, kita nggak akan bisa kemana-mana. Akan gampang lah satu titik. Akhirnya kita mikirin
oke, kita pengen ngajarin sesuatu yang sangat lebih mengakar. Mikir namanya Roots. Masalahnya di Bangkok ada satu kedai kopi sangat populer namanya Roots, dan mengingat betapa bawelnya orang-orang kopi, betapa comelnya mulut mereka, manisnya mulut mereka dengan busa-busa tajam di belakang gitu ya. Ya udah kita putusin untuk enggak, karena ya, pasti diomongin lah kalau gitu ya. Saya sempat berpikir, oh jadi akar aja, tapi tetap aja bakal wah terlalu mirip. Akhirnya kita sempat mencari kata akar, kata roots dalam berbagai bahasa, sampai kita tolong temen nanyain bahasa Swahili, bahasa Hindi dan lain-lain. Sampai itu sempat salah satu partner itu minta tolong temennya yang profesor bahasa Ethiopia itu tuh sampai terus kan kita dapat beberapa nama, terus kemudian saya kita tes ke beberapa teman gitu. Nggak ada yang bisa ngomonginnya, jadi punya nama bagus nggak bisa nyebut silakan. Nama apa pas nanya ngomongnya gimana? Gitu kan nggak lucu banget gitu ya, misalnya halo bisa bicara dengan gitu kan agak susah gitu kan. Jadi ya udah kita masih berantem terus berapa bulan ya, setengah tahun kita meeting sama shareholder kan cuma untuk ngomongin nama. Akhirnya satu titik kayak udah mulai capek. Itu waktu itu saya ingat buat tempatnya di Tizi. Bukan di misi. Misi. Ya itu baik. Di meja panjang misi. Jadi sinilah kenapa namanya rumah tangga kopi? Selalu datang. Jadi ya udah, akhirnya satu titik Mia capek. Udah deh, kita pakai nama yang simpel aja deh. Udah deh, di branding itu namanya ini aja 5758 maju mapan gitu kan. Jadi ya udah terus kalau saya ternyata kok pada setuju gitu. Karena saya itu tuh sebenarnya nama saya dulu pengen nama itu tuh sebenarnya kalau saya bikin roastery. Ya terus udah kebayang ya foundingnya kayak apa, terus si bagnya kayak apa gitu. Nanti saya mau pakai cap gitu ya, terus bikin kayak tulisan Cina gitu. Wah itu lucu banget gitu, sudah kebayangnya gitu. Terus saya kayak, waduh, pakai nama lah, ya sudah lah gitu ya. Gitu. Kebetulan ya itu kan buat mirip sama ya dulu kan saya suka rokok ya, saya temenan sama ini sempat teman saya banyak orang rokok lah gitu. Jadi ya itu kayak di Samsu gitu. Mereka senang sekali pakai angka gitu. Dan terus kita mikir, oh ya kalau misalnya ternyata 5758 palingnya kalau misalnya kita punya student dari luar negeri mereka bisa ya gitu kan 5758 atau 5758 atau kalau misalnya dia dari Cina atau dari Hong Kong gitu juga gampang kita ngajarin admin untuk kata-kata tersebut gitu ya. Dan satu hal yang kami tidak sadar saat itu adalah ternyata kata atau nama 5758 itu adalah trigger bagus untuk ngobrol, karena sering muncul pertanyaan kenapa sih 5758 gitu. Jadi ya lumayan buat ice breaking, buat orang ngajak ngobrol dan sebagainya. Dan ini ternyata nama yang sangat generik ya, kalau pakai buat pecel lele, terus buat counter voucher, ada ibu juga, bengkel. Jadi nggak apa-apa, kita sampai dibilang kalian tuh hebat ya dalam waktu sebentar, kalian bisa branch out ke banyak sekali industri pecel lele dan kawan-kawan. Apa kita aminin aja lah. Sungguh diversifikasi, aminin aja. Jadi ya udah gitulah, itu kenapa kami namanya 5758, apa kami ada di sini. Dan waktu kami mau bangun bisnis ini, orang bertanya-tanya sih, jadi apa ya? Banyak yang nanya kenapa tempatnya di sini, bener nggak? Oke, nomor satu pertanyaan adalah kenapa di sini, karena susah, jauh. Dulu kita pernah dicelain salah satu calon investor ya, gara-gara pas begitu kita ajak ke sini, dia ya ngapain sih di sini di belakang kompleks, terus bagaimana kompleksnya di belakang sini Lagi bakar-bakaran waktu itu kan kompleks angkatan darat ya, itu sempat lagi mau pengusiran, ada ban dibakar, terus tentara, gitu lah lagi bola. Pokoknya seru lah gitu. Terus yang salah satu calon investor itu bilangnya, wah ngapain bukan di sini, gila lu ya gitu. Udah jauh dari mana-mana, masuk kompleks nih, nggak masuk akal banget. Terus salah satu sekarang jadi salah satu partner bilang ini kenapa sih nggak di Iya di Pasar Square. Gitu. Itu sewanya nggak terlalu jauh sendiri gitu, dengan kemungkinan parking space besar gitu. Terus
kemungkinan untuk areas itu berkembang lebih banyak gitu kan, terus nanti kalau beli nilai properti jauh lebih tinggi gitu ya. Kebetulan salah satu partner itu kan dia emang udah season apa ya, pebisnis handal lah pokoknya gitu. Ya, dulu emang parkirnya lega sih, sekarang parkirnya setengah mati ya. Kelar gitu lah Hyper Square. Sekarang tuh bersyukur kenapa nggak di Hyper Square. Kalau nggak semua siswa kita parkir di PJKA. Ya udah, banyak pertanyaan, banyak keraguan, dan waktu itu kami ya coba bisa menjawab bahwa ya ini hitungan kami, ini bukan bisnis yang menguntungkan cepat karena pendidikan itu tidak pernah cepat, dan apalagi waktu itu kami belum tahu bahwa kita bisa kok hidup dari pendidikan. Waktu itu kami masih menggantungkan dengan kedai kopi, dan ternyata tidak seperti yang direncanakan ya. Jadi kita hitungan itu masih 70% dari kedai kopi, 30% kelas. Karena kita hitungannya itu masih ada di akhir. Kita punya satu dapur udah disiapin. Waktu kami menganggap bahwa kompleks besar di belakang kami ini sebagai calon market yang besar, sebagai strength. Ternyata jadi bukan strength, jadinya trap. Kenapa? Kami tidak mengaca ke diri sendiri waktu itu bahwa kalau orang ada tempat dekat biasanya akan didatengin. Orang tuh kan bela-belain datangin jauh sampai satu titik, nanti tempat yang dekat udah tutup baru sadar yang gitu. Dan makanya sekarang akhirnya tempat yang dekat kami datengin dekat rumah udah berapa kali tuh. Nanti lah dekat rumah udah tutup. Jadi kita datengin dulu. Terus kita berpikir ya salah satu kekuatan kita kan dulu adalah dapur ya. Terus kita ya dulu kita sering untuk blending bikin resep buat orang. Lupa kalau zaman kita orang belum main keluar gastronomi gitu, udah main keluar gastronomi gitu, terus sama belajar sama temen juga gitu ya, kayak gitu. Jadi kita lihat wah bisa lah gitu bikin berbagai macam konsep makanan, minuman gitu kan ya dari situ. Terus dulu pertama kali buka kedai kopinya pagi jam 8. Kamu jam 8 karena saya jam 7 ngantar anak. Sekolahnya aja dari sini. Di sini pagi-pagi nyalain mesin dan lain-lain. Nanti karyawan satu datang agak siangan saya jemput anak, ngulangin balik ke sini. Terus nanti tutup jam 5 sore. Jadi kita lagi mulai dengan satu karyawan. Dan sepi dong. Karena baru datang jam 3, jam 4. Jadi ini tutup jam 5 ya soalnya. Ya, jadi kita sok-sok kayak kami luar negeri gitu. gitu. Dan wah tapi itu masa-masa indah, itu sehari ngepel itu 5 kali. Karena nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan dan baru renovasi masih belum datang. Gitu. Jadi benar-benar Terus ada satu orang, saya ingat banget ada satu tamu datang, kamu gimana sih aneh jualan? Kamu tuh baru buka, kamu pas saya baru selesai kerja, kamu udah mau tutup, saya kapan nongkrong? Yaudah, sejak 1 jam baik kita geser. 8 ya? Enggak, waktu itu kita ke jam 10, tutup jam 8. Iya kan? Orang yang komplain nggak pernah datang dong. Iya. Kita sudah mengalami beberapa pergeseran jam buka. Terus sampai jam karena itu kita tutup jam 10 malam pernah. Tapi karena kita balik lagi sekarang jadi kayak tutup jam 8 itu gara-gara setelah pandemi. Kita lihat setelah pandemi, wah ternyata kalau udah ternyata jam 10 ya datang itu lagi. Sebenarnya dia nongkrong jam 8. Terus kalau misalnya kita tutup jam 10, orang ini berpulang jam 12. Wah aduh, kelar bayar karyawan caranya gitu. Jadi itu yang kita kerjakan. Enggak, kenapa kami menghargai teman-teman yang nongkrong sampai malam gitu. Cuma di sisi lain kami coba lihat bahwa kami butuh buka lebih pagi karena kelas-kelas kami. Jadi yang tadinya mikir bahwa kelasnya cuma 30%, lama-lama kita melihat bahwa kafenya nggak jalan dan kita mulai makin banyak kelas, dan kelas itu orang akan mulai datang jam 8. Jadi jam 7 tuh kalau bisa udah buka. Kita udah bisa nyajiin minuman, karena kalau ikut kelas di kami pasti dapat minuman dan cemilan pagi. Udah akhirnya bukanya kita geser lebih pagi, alhasil supaya kita menjaga tetap 2 shift, bukanya jadi cuma sampai jam 8 untuk menjaga 2 shift tadi. Ya, kenapa peserta dapat minuman gratis, kita minuman kopi gratis? Dia kan kita jualan kelas kopi. Iya. Kalau misalnya pesertanya nggak appreciate kopi bagus, gimana caranya dia bisa jadi jadi lulus dengan baik gitu ya kan? Kalau kita kan sebenarnya semuanya bisa taste ya. Kalau dia nggak bisa appreciate good taste, ya susah ya. Dan kadang teman yang di kelas itu
butuh relax ya. Jadi salah satu cara beberapa peserta untuk membuat lebih nyaman dirinya, lebih tenang adalah ikut nyeduh kopi, ikut bikin kopi sendiri. Jadi kita memfasilitasi itu. Kita sih sama-sama aja mereka bikin kopi sendiri sih, kopi sendiri ya. Terus di awal-awal kan emang kita tuh mulai hidup dengan kelas Q ya. Iya. Kita mulai kelas utama kita adalah kelas Q yang itu setahun paling 2 kali atau sekali. Sekali rasa era kita sebenarnya mau bisa logika kita nggak datangnya ke struktur dulu. Terus ya udah kelas Q, terus kemudian ada kelas SCA. Dari situ kita bikin kelas turunan karena gimana pun juga kelas Q dan SCA mahal. Dan kami dulu bermimpi pengen menjadikan 5758 Coffee Lab itu sebagai tempat pendidikan yang terjangkau. Ya belum tercapai juga sih terjangkaunya. Kenapa? Berhubung kalau kelas-kelas di kami itu materi teori itu cuma 20% dan sisanya 80% praktek. Hasil ya itu bahan baku yang lumayan. Dari bakunya, pertama belakangan emang lagi lucu sih, harganya ya gitu. Jadi ya udah apa yang bisa kita kasih buat peserta, sediakan makan siang karena kami jauh dari mana-mana, kami sediakan minuman. Dulu peserta bebas mau minum apapun, sampai suatu titik akhirnya untuk beberapa kelas kita jatah. Kenapa dijatah? Mulai yang, kalau ini gimana? Jadi ada anggap kelas 20 orang, masing-masing pesan beda-beda, terus nggak dihabisin. Terus nanti berikutnya pesan lagi, akhirnya yang ini kan lebih banyak ngebuangnya deh. Jadi kita jatah untuk kelas tersebut. Kenapa? Karena itu kelas barista, dan kelas barista biasanya yang mau ikut adalah orang-orang yang mau buka kedai kopi. Jadi penasaran, ini gimana, itu gimana, dan sebagainya. Jadi semua dicobain, tapi nggak dihabisin. Jadi sedih aja nggak dihabisin. Terus kalau dia nggak bisa produk kopi, kita mesti ya udahlah, kan namanya juga kelas kopi. Cuman kalau ikutan kelas kopi, terus setiap hari minumnya es matcha latte, terus es leci tea, pokoknya bukan kopi gitu. Saya tuh agak-agak mikir gitu. Ini sebenarnya orang tuh mau jadi barista atau emang bukan apa-apa, es leci tea kami pakai leci beneran dan bukan sirup leci. Jadi itu lumayan. Terus apa ya? Satu lagi kami coba lakukan di Masjid 58 selain kelas adalah kita bikin percobaan sosial. Dulu niatannya percobaan sosial, tapi ada keterusan. Percobaan sosialnya apa? Di percobaan sosialnya ada soal harga jual kopi. Karena kalau buat saya, harga jual secangkir kopi Indonesia kemahalan. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara yang konsumsi kopi tinggi. Contoh kasus apa ya? Kita ke Melbourne deh, atau ke San Francisco ya, dua-duanya kota mahal di negaranya gitu. Di sana harga kopi itu segelas kopi hitam itu antara $4 harga kopi susu $4,5. Makan siang di sana $10. Beda banget sama di Indonesia, harga makan siang kita jauh lebih murah dibanding kopi. Tinggal satu titik akhirnya ya konsumsi kopi kita tidak tinggi karena orang cuma butuh tempat, wifi, ikut nongkrong, pengen gaya, bukan di kopinya. Akhirnya kita bikin percobaan nih. Kita waktu itu mulai dengan metode dulu kita bikin espresso base atau kopi top 10.000, kopi susu 15.000. Kita bikin batch brew yang lebih murah lagi dan sebagainya. Itu sebenarnya itu awalnya gara-gara saya lah. Jadi kenapa kita harganya bisa segitu? Karena dulu kita itu limbah kelas. Jadi kami punya blend namanya Sayana. Jadi sisa kelas apa campur jadi minuman kita buat murah. Jadi rasanya nggak mungkin konsisten karena dari hasil berbagai macam kelas sisa-sisaan. Gitu. Dan dulu kita karena masih punya banyak waktu, kita sekarang aja deh kita punya tasting note semuanya dijabarkan, dan cara kami menuliskan tasting note ya seenak pedal kami dalam artian bahwa kalau rasanya kayak nangka goreng diketus nangka goreng. Semur jengkol. Kan bubur lemu ada, semur jengkol ada. Dan kenapa emang rasanya kayak gitu, dan menarik melihat bahwa orang memesan cuma gara-gara kopi kayak semur jengkol kayak apa sih? Kita dong. Dan di situ kita membuktikan bahwa semakin sederhana pembahasan produk, orang malah makin tertarik dibandingkan pakai bahasa-bahasa cantik yang orang gampang ini maksudnya apa sih gitu.
Jadi kita menghindari dengan kata-kata palm sugar, terus coconut milk, kita sesimpel berumur sayur asam. udah beres. Nah, terus ya udah dari situ akhirnya kita mulai dengan harga murah, dan dari percobaan sosial tadi terbukti bahwa ketika harga kita cukup murah akan ada pelanggan yang bisa datang setiap hari atau bahkan sehari dua hari. Dulu malah sempat ada yang bela-belain yang jauh ya, yang dia pas kita di Hopper tuh selalu ada robusta ya. Si orang ini selalu datang ke kan dari Cibinong, dekat-dekat agak perbatasan gitu deh gitu. Tapi tiap hari dia sehari 2 kali di sini. Cuman karena kita punya robusta segala origin, Yeah. jadi espresso, dia tiap hari minum bukan americano apa ya? Cappuccino. Satu cappuccino, satu espresso ya masalah. Itu, tapi sehari 2 kali gitu. Jadi kelihatan ya bahwa Palingnya terbukti bahwa ketika harga cukup murah, orang kan datang dan beli tidak cuma satu tas kok. Karena bukan apa-apa teman-teman, kita anggap operasional 8 jam. Karyawan selama 8 jam satu shift itu kan dibayar sama kan, nggak peduli dia bikin 1 cup atau 100 cup, dibayar satu. Mesin nyala terus. Jadi kalau bisa lebih banyak volumenya, kenapa tidak dibandingin jumlah karyawannya, nggak usah dibandingkan jumlah ordernya terlalu sedikit, karena harganya kemahalan. Tapi ya tetap ya, walaupun kita dulu menganggap itu sebagai formulasi yang cakep, kita baru sadar bahwa ternyata otak kami itu terjadi bukan tidak baik. Yang tadinya sebagai strength malah bukan premium, tadinya strength kalau nggak swap, ini malah jadi trend. Ya udah, akhirnya sekarang kami fokusnya bergerak di kelas. Jadi bisa dibilang bahkan ya kedai kopi ini disupport oleh kelas ya, mendapatkan kelas. Terus ya pelan-pelan pelan-pelan gue ada kelas-kelas yang apa ya, yang banyak peminatnya, yang dulu kita mau kelas-kelas di awal, kelas-kelas yang kita buat ringan gitu ya, kopi korban nggak dijual, kelas-kelas yang lucu-lucu gitu ya, kelas-kelas buat pemula, yang ibu-ibu gitu ya, buat anak kecil ya. Wah, kita punya lebih dari 20 kelas ya sebenarnya. kita satu tim punya 43 varian kelas, banyak banget. Jadi dulu kalau saya hitung bikin postingannya, materi dan lain-lain, lumayan pusing logistiknya. Sekarang nggak sebanyak itu, tapi alhamdulillah jalan. Dan ya kelas ini kadang kita bikin gara-gara kita punya skillnya, atau kadang gara-gara pengalaman kita dulu zaman jadi konsulen F&B ya, kita lihat orang butuh apa, atau kadang-kadang gara-gara jalan-jalan melihat, oh iya orang ternyata tertarik makan ini dan bisa dan contoh kasus kayak kelas barista kami kenapa sih 5 hari gitu ya. Awalnya kita mau bikin kelas barista dulu. Awalnya yes, Kita tuh mau bikin kelas barista, kita cuma mau bikin kelas manual brewing sama kelas Q. kelas view. Karena waktu itu ada beberapa teman yang udah bikin kelas barista, dan kita mikirnya ya udah biar teman-teman kami, ya teman-teman aja yang mega itu, kita kerjain yang lain. Terus ternyata Pak, permintaannya udah makin banyak. Akhirnya tadinya mesin yang di kantin yang dipakai, oke, kita cuma bisa 2 orang. Terus kemudian pinjam mesin, bisa 4 orang. Akhirnya mesin udah bikin kelas barista, kita beli mesin 1 dari seorang teman dengan harga bagus. Jadi nambah, akhirnya sekarang kita total mesin untuk kelas barista itu ada 4 per 1 punya salah satu importer yang dipinjamkan entah sampai kapan benar ya. Semoga itu membantu penjualan. Semoga membantu penjualan. Tapi ini kalau mesin yang ada ambil ya membantu penjualan mestinya sih. Ya sebagai kelas ini tumbuh secara organik, gitu. Kelas yang tidak direncanakan akhirnya malah lebih besar. Dulu kelas roasting nggak ada niatan bikin kelas roasting juga ya, gitu. Karena kami bukan roaster. Karena saya tuh nge-roast cuma untuk kelas, bukan kelas, dan kadang kalau butuh konten saya roast. Terus saya bikin dan terus itu mulai ada yang nanya, udah deh kita mulai pakai, kita datangin teman dari luar untuk ngajar. Terus
bisa nih jadi kelas nih, jadi kelas. Oh, awalnya dari kelas SCR sih, Iya, makanya datang dari luar tuh bisa mulai. terus akhirnya pikir SCR nggak semuanya butuh siapa. Terus ada teman pulang dari US ya gitu ya. Terus ternyata booster, udah booster ya yuk. Gitu. Jadi kita mulai dengan asosiasi, terus kemudian pergi lagi keluar, gitu ya. Waduh, kita nggak ada ngajar nih. Ya udah. Dari sendiri akhirnya. Ya akhirnya memang gitu ya sebenarnya. Cuma memang kami berusaha agar ada kelas baru karena ya nomor satu tren berubah, nomor dua orang kadang bosan. Ada beberapa kelas yang dulu spesialis tapi nggak jadi spesialis. Cuma memang kita tetap mencoba ajarnya kelasnya yang dasar aja. Kita ada beberapa kelas yang advance kayak pasu dan nanti mayoritas kelas itu kelas dasar karena balik lagi tanpa dasar yang kuat orang nggak bisa kemana-mana. Dan kalau disuruh bikin kelas sih kita senang sekali bikin kelas. Bisa dilihat sebelumnya kita punya fakulti kelas. Belum lagi kita juga masih masukkan beberapa perusahaan yang besar banget gitu. Itu kita sampai ada bikin kelas yang karaoke, terus apa lagi ya? Sebenarnya yang sekarang orang bikin kita itu zaman dulu. Oh, pernah bikin itu dan ya Gitu aja. Gitu aja gitu aja deh. Jadi kayak masih akhirnya kita nggak males sedikit gitu. Betul. Dan kalau di 58 kita bikin kelas nggak langsung kita bikin kita jalanin. Kita selalu ada kelas-kelas percobaan. Jadi dulu kita punya teman yang selalu jadi siswa pertama kelas untuk kelas dari percobaan. Dan kenapa? Karena kita butuh tahu ini runningnya benar atau enggak, menyenangkan atau tidak, menarik atau tidak buat siswa. Dan sebagian karyawan nanti dipaksa jadi murid awal untuk tahu interaksinya gimana, kebutuhan kelasnya secara bahan dan lain-lain gitu loh. Sama kita malah sampai kelas ini ya, apa namanya? Progreso. Oh, itu gara-garanya ada kelas ini apa kelas pemerintah. Oh iya. Kita mungkin kelas, jadi kita nyiapin fasilitasnya dan lain ternyata nggak ada penjataannya, jadi kan apa-apa. Kita mau beli juga kelas ini espresso tapi Udah rumahan. Udah beli mesin espressonya nyoba-nyoba kayaknya nggak ada. Jadi kita bikin kelas baru. Prosesnya cukup panjang. Idenya kadang clear, tapi kita butuh pembuktian yang cukup panjang. Dan akhirnya kan dari sebuah kelas harus di-approve sama manajer kelas ya. Apakah dia Bisa dijual atau enggak? atau enggak gitu kan. Gak lucu ya, kita punya kelas terus gak bisa dijual gitu. Nah, nggak cuma nyiapin kelas ribet, kita nyiapin pengajar pun ribet. Jadi ingat banget di awal-awal tuh dulu yang ngajar cuma saya, terus mulai di titik ya kayaknya nggak bisa saya terus. Sudah kita mulai mengkondisikan semua pegawai, semua awalnya mulai dari barista, satu titik harus bisa jadi pengajar. Alasannya simpel, menjadi barista berprofesi, kita pengen mereka punya skill lebih, sehingga ketika mereka menua, mereka bisa punya pendapatan yang tetap baik. Karena base-nya barista, disuruh ngajar susah. Kita di awal bahkan udah ada kelas teater buat mereka. Gimana cara berbicara publik, dan kedatangan wawan, dan Kelas yang satu awalnya dari mulai. Kita dulu saya harus ngajar. suaranya dia nggak kuat. Sekarang kalau masih kecil sih. Gitu, suara saya mini, jadi akhirnya, wah, gimana caranya? Ya nanti cerita dulu waktu pas dia di US, dia belajar teater ya, gitu, lempar suara ke belakang. Oke, kita bikin kelas teater. Tapi kalau cuma buat Nia doang, kok kayaknya useless ya? Semua ikutan. Akhirnya kita bikin kelas teater, datangin mulai dari wawan, lalu dia bisa penting. Ya, gue pulang, Haji. Wah gitu lah, jadi banyak banget ya akhirnya kelas-kelas yang public speaking ya gitu. Karena buat kami ngajar itu tidak semudah itu. Bukan cuma ada Mandarin di situ, tapi harus bisa interaksi sama siswa, dia ada akses siswa dan gimana caranya membuat kelasnya menarik. Dan ya siswanya pulang-pulang ya juga selesai samping ya gitu kan. Ya jangan sampai dia pulang-pulang apa ya, dengan skill kosong gitu. Betul. Gitu. Jadi ya seperti itu perjalanan kami di 8. Sampai akhirnya kita bikin spesialisasi ya. Kan ya.
Ya, Adi spesialisasinya Arabica, ada spesialisasinya Robusta, terus ada bilang spesialisasinya Robusta, gitu kan ya. Ada Kiki yang spesial roasting, Opir spesialisasinya Manuel gitu, sekarang di Keredan, gitu ya, gitu. Jadi kita punya spesialisasi masing-masing lah ya. Tapi kita percaya nggak mungkin satu orang bisa mastering semuanya gitu kan gitu. Karena kayak saya sama Adi beda, ini ya kita beda spesies gitu. Sama-sama manusia sih. Sama-sama human. Cuma spesies kopi yang dipegang aja beda gitu. Jadi adik spesialisasinya di Arabica, spesialisasinya di Robusta. Karena kalau saya ikutan belajar Arabica, nanti saya competing sama dia, gitu kan. Secara saya orangnya nggak bisa gitu ya, kalau kalah tuh nggak bisa gitu. Pokoknya harus ambis gitu ya. Tapi kalau misalnya di Robusta, nanti kalau dia pas lagi pergi keluar kota atau kemana-mana, nanti nggak ada yang bisa kelas gitu. Jadi ya udah. Dan kami belajar bahwa kenapa sih orang-orang di luar negeri kesannya bisa jago-jago banget dibandingkan dengan orang-orang kita? Karena mereka belajar jadi seorang spesialis. Sementara kita dari kecil diajarin untuk jadi seorang generalis. Generalis kenapa aja? Dia tahu banyak, dia menguasai sesuatu bidang yang sangat lebar. Itu sendiri. Sementara spesialis taunya nggak lebar, di dalam. Dan makanya mereka bisa ngulik, mereka bisa main. Sementara kita kalau jadi generalis, ya kita cuma ikut flow aja ya. Apa yang lagi tren kita ikutin, kita jalanin. Saya kalau misalnya ada orang nanya soal grinder segala macam, saya nggak tahu, saya telepon bilang, Gils, kalau ini gimana nih? Gitu. Iya. Jadi spesialis. Jadi kalau ditanya 5758 kalau mau ikut kelas apa? Kita kan balik nanya, tertariknya sama apa? Karena nggak ada kelas yang ada butuhnya apa? Nggak ada kelas yang bisa cover semua. Kita nggak percaya ada kelas paketan yang semua bisa ya. Iya, dan kita nggak percaya ada satu kelas dalam 1-2 jam bisa langsung belajar sesuatu. Biasanya kita tolak karena langsung. Jadi kami sudah di fase sekarang ngajar atau bikin kelas menjadi sebuah kebanggaan. Kita harus bikin sesuatu yang hasilnya kami bisa cukup bangga melihat hasilnya, melihat orangnya, melihat impact-nya. Bukan cuma sebagai sumber pendapatan, bahwa dapat duit segini dari sekian sesuatu. Itu ya kan udah dapat sekian ya. Dia tetap butuh dapat duit, ya karena harus nggak membayar karyawan, sewa dan lain-lain. Tapi itu akhirnya nomor satu ya. betul, dan kebahagiaan lah udah tua, nyari yang bahagia simpel-simpel aja deh. Orang dapat ilmu dari kami bisa jadi sesuatu, bisa memulai sesuatu. Dan akhirnya kita jadi tetap berusaha belajar dari teman-teman yang lain deh. Belajar kita tetap belajar apa ya, kayak kamu masih tetap belajar dokter swab gitu ya. Terus apa kemarin yang di Swiss Kita ikut kelas di Zhao ya. Kalau kesempatan belajar kita tetap nyoba belajar lah. Itu aja. Terus ya anak-anak ya kayak yang lain juga kita sekolah. Kita dorong mereka buat harus belajar. Karena itu kita percaya bahwa community base itu kerja bareng itu akan lebih cepat maju ketimbang satu orang terus bisa semua. Tapi memang satu hal yang mungkin nggak suka mengakui adalah soal usia ya. Dulu kita sangat aktif bantu kejuaraan, bantu ini dan lain-lain. Sekarang kami mulai di fase yang oke, kita bantuin dari belakang apa yang kami bantuin, tapi kami nggak akan involve segitunya karena satu titik ternyata semakin tua ya kerja kami makin banyak ya. Kita nggak punya kemewahan kayak dulu menghilang bantu Indonesian Barista Championship sebulan gitu, pindah-pindah kota. Sekarang kita tidak punya kemewahan itu. Di sisi lain melihat kayak yang lain lagi heboh ini heboh itu, sekarang kerja kami bikin apa sih yang bikin heboh, feature-nya kayak apa nih, ini akan sustain atau tidak, stabil atau tidak, kan mikirnya udah berbeda. Jadi kami tidak se-update dulu, tidak se-heboh dulu dengan semua perubahan. Kami menjadi lebih skeptis dan tanya ini kedepannya bakal seperti apa, ini skill mana yang dibutuhkan buat melakukan itu, apakah alat gampangnya segitunya saja, produk dan sebagainya. Dulu segala macam dibeli ya Mas ya. Dulu tiap ada alat seduh manual, gadget baru, mainan baru pasti beli. Sampai suatu titik mulai yang kayaknya lebih lama mikir mau nyeduh pakai alat yang mana dibanding kopi.
Di situ kita mulai mikir ya, sebetulnya yang kita cari itu apa sih, rasa atau alat. Terus kemudian mulai mikir bisa nggak kalau pakai alat yang ada kita bisa dapat karakter yang diinginkan. Kemudian muncul pertanyaan lagi, kalau kita nyeduh seheboh itu pelanggan kita bisa ngerasain nggak sih? Apakah semua itu soal tampilan atau emang sebetulnya dampaknya kerasa segitunya? Atau misalnya cuman ada yang di otak kita doang gitu, karena kita memikir ada rasa itu, kita merasa jadi rasa itu gitu. Gimana pun otak kan powerful ya, Iya. gitu teman-teman. Jadi kita bakal kemana nih? Nah, kalau kan biasanya teman-teman filmnya nggak pernah bisa berhenti ngomong soal kopi gitu loh. Nah, jadi yang ngajak duluan bikin buat Bikin apa apa? ya? Ngajak duluan pacaran sih. Kita baca. Iya, nggak ya, pada film lagi apa? Udah nonton lagi tadi sore ngomongnya udah panjang, ini bukan apa-apa nih. Mohon maaf, kami emang kalau udah ngobrol susah pendek dan kadang obrolan ini pun sampai ke tempat tidur. Lagi tidur dibangunin soal obrolan yang belum kelar, biasa banget buat kami. Atau pagi-pagi gitu. Atau pagi-pagi. Anak tiba-tiba lagi ngobrolin apa, maaf ya, ini OOT loh. Jadi yang kemarin itu gimana kalau kita jadiin begini. Nah, itulah alasan kenapa dulu masang kamera di mobil, karena ya obrolan-obrolan OOT itu. Tapi ternyata sekarang kita nganter anak nggak sesantai itu ya. Iya. Kita dulu punya waktu buat nganter anak terus ngobrol di mobil, rada merintah, gimana ceritanya ya? Karena anak kita waktu itu sekolahnya nggak sepagi sekarang. Ya satu sekolah ya. Dan satu sekolah. Sekarang di sekolahnya beda, terus udah kayak gitu pagi-pagi yang perlu dilakukan adalah ngebut gimana caranya. Pokoknya gimana caranya salib mobil depan dulu gitu. Terus udah begitu nganter anak kedua, udah ngantuk dan lapar, udah boro-boro mikirin hal-hal yang mau diobrolin mobil. Perbincangan selalu makan di mana ya. Seorang primitif nggak bisa. Jadi kita gini nih susah berhenti nih, selalu nyambung. Udah deh, nanti lihat yang berikutnya ya. Makasih teman-teman ya. Bye bye.